Kita tidak ingin kepolisian kita yang bertugas untuk mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat dikesankan untuk melindungi preman. Ini saya kira tugas berat dan PR bagi Polri. Saya hakul yakin tidak terlalu sulit bagi Polri. Jangankan mengungkap siapa di belakang itu, teroris saja nggak jelas namanya, nggak jelas BIN-nya aja bisa ketemu. Sesuai dengan pasal 30, karena ini tugas Kepolisian Republik Indonesia, maka dalam hal keamanan yang seperti ini, dua yang punya kewajiban penting sebagai komando. Satu, Kapolri. Kedua, komandonya Kapolri, yaitu Presiden Republik Indonesia. Apakah dua ini terlibat langsung? Saya pikir juga tidak. Tetapi apakah punya kewajiban? Saya pikir harus punya kewajiban konstitusional untuk memastikan siapa orang-orang ini, siapa dalangnya, dan bagaimana mereka nanti dihukum. Karena upaya untuk melihat ini tanggung jawab Kapolri akan menjadi bias kalau kemudian Kapolri tidak bisa menangkap orang-orang ini dan siapa intelektual dader yang disebutkan tadi. Jadi sudah diketahui ini bukan kepentingan kepolisian, ini ada orang yang mengacaukan, ada intelektual dadernya. Pertanyaan besarnya, polisi menangkapnya atau tidak? Karena itu tugas konstitusionalnya memastikan perlindungan terhadap masyarakat dan memastikan hak masyarakat untuk berbeda pendapat, menyampaikan pendapatnya bisa diwujudkan dengan rasa aman. Rasa aman ini yang paling penting yang dilindungi. Jika kemudian ini tidak terjadi, saya yakin seluruh tunjuk akan mempertanyakan ini dan politisi akan memanfaatkan ini sebagai upaya mengganti posisi Kapolri. Karena ada alasan untuk menggoyang posisi ini. Oleh karena itu harus ada tanggung jawab dari pimpinan tertinggi untuk memastikan ini bisa diungkap. Karena kita sudah capek ya, kalau masyarakat yang kemudian bersuara, ada yang membubarkan, tidak ada upaya hukumnya. Beliau Pak Arianto tadi sudah menyampaikan bahwa ini kerap terjadi. Problematikanya kalau kemudian ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan masyarakat, upaya pembubarannya cepat betul oleh pihak kepolisian. Tiba-tiba masyarakat mau masuk gedung wakilnya sendiri, lalu langsung kemudian terjadi tindakan-tindakan keras ya, dari pihak keamanan untuk memastikan keamanan gedung wakil rakyat. Tapi begitu ada orang masuk ke ruangan partisipasi masyarakat untuk berpendapat, tak ada satupun peristiwa. Malah terkesan harmonis, ini yang menyakitkan. Jangan salahkan publik berasumsi apa yang ada di video itu seolah-olah polisi sedang membackingi sesuatu. Jangan salahkan karena video itu bicara. Oleh karena itu, lakukanlah sesuatu terhadap pelaku ini. Dan yang paling menarik tentu saja teori yang ganas dari Bang Refli tadi, keren cadas itu. Soal ini adalah upaya untuk menutupi berbagai peristiwa politik yang terjadi. Ini peristiwa, asumsi dan segala macam yang sulit dihindari bahwa beberapa hari belakangan setelah kejadian hari Sabtu itu tidak ada lagi diskusi yang betul-betul ganas soal Fufu Fafa. Saya tidak tahu kenapa. Bisa kita lihat dari tren di X, ya, apa yang ada di Instagram itu tidak muncul. Padahal ketika didiskusikan di ILC itu ganas sekali sebarannya. Berulang-ulang orang menceritakan perdebatan di sini. Tapi begitu muncul satu peristiwa ini, tiba-tiba hampir dikatakan lenyap di ruang-ruang publik. Bahkan YouTube Karen Cadas pun mulai berpindah isu. Setelah dia menyerang X-nya Pak Said Didu, kita baru sadar juga YouTube Karen Cadas sudah berpindah
topik juga. Mungkin besok pagi baru fufu fafa lagi. Jadi ini penting juga bagi kita melihat, membangun kesadaran publik. Kadang-kadang upaya berjuang, berpendapat di tempat yang sangat penting dihalangi untuk upaya menutupi pendapat di tempat lain. Jadi mari kita semua berpendapat, pastikan pendapat kita itu tersuarakan semua di ruang-ruang sangat penting. ILC kalau bisa minggu depan kembali ke isu fufu fafa. Problematikanya adalah kita memperjuangkan ILC kembali ke televisi agar pencerdasan ke publik yang meluas. Kalau ILC angkat fufu fafa lagi, bisa-bisa ditunda ke TV. Ini problematika. Tapi ini konsekuensi yang harus dipilih oleh ILC dan Bang Karni, bahwa apapun dalam upaya mencerdaskan publik akan menerima tantangannya, dan saya yakin ILC sudah siap dari dulu untuk memperjuangkan hal seperti ini. Tidak pun di televisi ILC makin kuat bergema. Hanya saja mungkin penderitaannya jadi lebih panjang gitu ya. Nah, ini kesadaran bersama bagi kita, mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini Pak Haryanto tadi, harus tersampaikan ke Pak Kapolri bahwa ini ada tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab perlindungan HAM yang sangat penting. Jangan kemudian kejam ke masyarakat, itu kesan yang ditimbulkan oleh publik, lalu kemudian untuk preman-preman menjadi lunak. Kita tidak ingin kepolisian kita yang bertugas untuk mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat dikesankan untuk melindungi preman. Kita tidak mau. Polisi adalah sahabat kita, dibayar oleh pajak kita. Kita juga tidak suka upaya-upaya politisi yang kemudian mengabaikan kesejahteraan kepolisian. Padahal itu kunci penting dalam perlindungan konstitusional. Kita juga tidak suka bahwa polisi dimanfaatkan oleh rekan-rekan politik untuk kepentingan-kepentingan politik. Yang kami suka, polisi harus tetap bersama masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat, terutama hak berdemokrasi dan hak berpendapat, baik di muka umum maupun tidak di muka umum. Ini sangat-sangat menarik ya. Mengapa menarik? Saya tertarik dengan teorinya adikku tadi, Dina Rifli ya. Kasus ini, perkara ini ditinjau dari kejadiannya kecil. Pengamanan tingkat polsek kecil, tetapi dampaknya, isunya bisa mendunia. Mengapa? Karena yang disinggung itu atau yang dihianati itu adalah demokrasi yang sudah kita tegakkan selama 26 tahun. Reformasi kita 26 tahun, tidak jarang sekali kita dengar dan hampir tidak terdengar pembubaran diskusi. Nah, tahu-tahu ada pembubaran diskusi. Ini aneh gitu kan. Dan diskusi itu sudah diketahui oleh pemerintah, oleh aparat keamanan di tempat yang jelas dan ada pengamanannya. Dari situ saja kita sudah bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa polisi, Polri yang sudah menjamin keamanannya kok bobol gitu kan, tidak terjamin. Yang kedua, kita juga bisa, ini untuk pelajaran terbaik untuk aparat Polri, tempat saya dibesarkan. Masa kalah sama preman? Walaupun itu level polsek, itu berarti negara kalah. Maknanya begitu. Ini koreksi yang terbesar. Yang lebih daripada itu adalah ini kita akan melihat bagaimana masyarakat demokrasi, masyarakat sipil, pencinta demokrasi, pengawal demokrasi berlawanan dengan preman. Akan kalahkah? Kemudian timbul pertanyaan, siapa di balik itu? Kalau premannya enggak masalah itu. Tetapi pertanyaan yang paling besar, siapa di balik itu? Pertanyaan yang berikut, ini untuk Pak Listio ya.
Pak Kapolri kita. Mampukah Polri mengungkap siapa di balik itu dan apa tujuan daripada ini? Kalau soal pidananya nggak terlalu berat-berat lah. Level polsek aja gampang ini. Pidana pengerusakan. Ya pengerusakan pasalnya jelas gitu. Kalaupun ada penganiayaan ya polsek bisa. Tetapi yang lebih besar dari itu yang oleh intelijen Mabes Polri dan bila perlu BIN kita harus ungkap siapa di balik itu. Apa tujuannya? Apakah 3 teori yang disampaikan oleh Bang Repli tadi benar apa tidak? Yang mana salah satu di antaranya? Apakah teori balas dendam? Apakah teori persaingan di antara elit aparat untuk menempati suatu posisi karena yang menjabat dianggap tidak layak? Apakah teori yang ini adalah pengalihan isu? Kuku papa kepada isu ini. Dan katanya Bang Karni ini mungkin berumur hanya 4 hari. Ya kita lihat. Mudah-mudahan kalau memang pengalihan isu yang dikaitkan dengan Undang-Undang nomor apa tadi? Tentang 7/2007 nomor 2017 ini besar sekali tujuannya. Besar sekali, tinggal tergantung tujuannya besar, mulia, atau besar jahat gitu kan. Nah ini tergantung yang menilai. Ini saya kira tugas berat dan PR bagi Polri. Kenapa PR bagi Polri? Karena kejadiannya yang ngamankan Polri. Masyarakat akan bertanya kalau ini kenapa harus diungkap? Apakah demokrasi di Indonesia ini sudah nggak ada? Orang berdiskusi demokrasi saja nggak boleh gitu. Nah jangan-jangan nanti ELC juga nggak boleh juga. Karena kita di sini bertukar pikiran loh. Pikiran saya ELC itu sudah nggak boleh, bener. Udah, bisa jadi. Udah nggak boleh, ini kan berubah sudah platformnya. Nah, sebabnya akan ke sana. Itu yang kita sedihkan. Mudah-mudahan itu adalah sasaran antara demokrasi di negara kita tetap berjalan, kita bebas berbicara. Dan kenapa bebas berbicara? Pokoknya kalau nggak ada Bang Said Didu sama Bang Repli dan lain-lain, kita nggak ada DPR lain lagi yang berani gitu kan. Jangan-jangan tapi nanti ujungnya abang berdua ini sama yang lain berkoalisi juga nih, susah juga kita. Kan ada plus ya sekarang kan, plus. Nah ini kalau 2 ini masuk plus, lah nggak ada parlemennya lagi yang di luar. Jadi ini kenapa harus diungkap? Satu, ungkaplah apakah ini dikendalikan orang, siapa pengendalinya, apa tujuannya. Kemudian sehingga demokrasi di negara kita ini tetap jalan. Dan mengungkapnya saya hakul yakin tidak terlalu sulit bagi Polri. Jangankan mengungkap siapa di belakang itu, wong teroris saja nggak jelas namanya, nggak jelas BIN-nya aja bisa ketemu kok. Apalagi ini. Ya ini jangan sampai nanti Bang Said Didu nge-tweet lagi. Saya lihat tweetnya hari ini, tweetnya Bang Said Didu pun berubah, tidak kuku papa lagi. Nah, jangan ke depan dia berubah lagi. Nah, ini kita harapkan ini betul-betul terungkap dan ELC merupakan pelopornya. Tepuk tangan untuk ELC.